Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang materi evaluasi prestasi belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafisa Rafania Zabia. Nama saya Dana Dirianto. Nama saya Muhammad Rizky Syabani. Nama saya Miftahudin Rahimah. Nama saya Muhammad Farid Syakir. Yang pertama, ada pengertian evaluasi. Istilah evaluasi atau penilaian adalah sebagai terjemahan dari istilah asing evaluation. Dan sebagai panduan, menurut Benjamin Asblum, Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning, dikemukakan bahwa evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan dan derajat perubahan yang terjadi pada diri siswa atau anak didik. Nah, sedangkan arti dari kata evaluasi sendiri adalah evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Kata lain yang sepadan dengan kata evaluasi dan sering digunakan untuk menggantikan kata evaluasi adalah tes, ujian, dan ulangan. Istilah evaluasi biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar para siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu, atau ujian semester, ujian sekolah, dan lainnya. Tujuan dan fungsi evaluasi dan prestasi belajar. Evaluasi dan prestasi belajar mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar para siswa. Angka-angka yang diperoleh dicantumkan sebagai laporan kepada orang tua untuk kenaikan kelas dan penentuan kelulusan para siswa. Yang kedua, untuk menempatkan para siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat, dan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, untuk mengenal latar belakang siswa, psikologis, fisik, dan lingkungan yang berguna baik dalam hubungan dengan tujuan kedua maupun untuk menentukan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa yang sehingganya dapat memberikan bimbingan dan penyeluduhan pendidikan guna mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang terakhir atau yang keempat, sebagai umpan balik bagi guru yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan program remedial bagi para siswa. Pada umumnya, yang menyebabkan hasil belajar atau nilai ujian atau ulangan yang dicapai siswa kurang baik antara lain 1. Tidak mempunyai buku materi pelajaran, siswa hanya mengendalikan keterangan yang disampaikan oleh guru pengajar di kelas. 2. Belajar hanya kalau mau ulangan saja. 3. Malu bertanya, sikap ini banyak dimiliki siswa pada umumnya, padahal mau bertanya sesat di jalan. Modal dasar untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksempurnaan adalah dengan mengetahui letak kesalahan itu sendiri. Demikian juga dengan prestasi akademik. Bagaimana siswa akan memperbaiki nilainya jika tidak mengetahui letak kesalahan dan penyebabnya? Untuk itulah pentingnya dilakukan langkah evaluasi sebagai tahapan akhir. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan evaluasi. 1. Membandingkan hasil prestasi belajar dicapai dengan standar atau norma keberhasilan atau ketuntasan yang dapat ditetapkan. 2. Mencari penyebab ketidaktuntasan hasil belajar tersebut. 3. Mencari kemungkinan upaya peningkatan hasil belajar. Untuk itu, agar Anda senantiasa mengarahkan kegiatan belajar pada pencapaian tujuan akhir, maka selama proses belajar, siswa harus mempunyai tujuan yang dasarnya mengacu pencapaian tujuan akhir. Tujuan antara ini dapat berupa target-target yang diinginkan dicapai pada setiap kegiatan. Maka usahakan menentukan target yang harus dicapai dalam setiap tahap perolehan nilai. Lakukan segera mungkin setelah mengetahui jumlah nilai yang dicapai. Dalam jangka pendek, siswa dalam segera mencari dan menemukan solusi dari prestasinya saat itu. Sedangkan untuk jangka panjang dengan mengetahui rumusan penentuan nilai rapot,
Diharapkan sejak dini dapat memprediksi apakah ia berhasil atau tidak dalam semester atau kelas tersebut. Saat ini, Anda cobalah telaah dan lakukan evaluasi terhadap prestasi yang telah Anda raih pada setiap semester tersebut. Untuk meningkatkan hasil prestasi Anda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, milikilah pemahaman yang kuat tentang kewajiban seorang pelajar, yaitu belajar dengan baik. Yang kedua, belajarlah dengan teratur. Yang ketiga, disiplin belajar yang tinggi. Yang keempat, milikilah konsentrasi yang baik. Yang kelima, lengkapilah buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Yang keenam, carilah sumber kegagalan dan mintalah bantuan kepada pihak-pihak yang mampu membantunya. Yang ketujuh, segera bertanyalah bila memenuhi kesulitan, jangan menunda-nunda persoalan. Yang kedelapan, kuasailah keterampilan belajar, misalnya cara cepat belajar, cara membuat ringkasan dan lain sebagainya. Yang kesembilan, bangkitkan motivasi dalam diri sendiri. Sekian dari kami, wassalam.